Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Alulangi, NIM 44220071. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi fasi logik. Mohon maaf sebelumnya, berhubung laptop tidak mendukung sehingga tidak bisa menampilkan wajah di depan layar laptop. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, dasar himpunan. Yang ketiga, relasi dan logika fasi. Yang keempat, prinsip kerja logika fasi. Yang kelima, aplikasi menggunakan MATLAB dan software yang familiar. Berikutnya yaitu apa itu fasi logik. Logika fasi adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem. Logika klasik, segala sesuatu bersifat biner sehingga semua ini dapat mempunyai nilai keanggotaan 0 atau 1. Contohnya, ya atau tidak, sama atau tidak sama. Logika fasi memungkinkan nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Contoh, agak mirip, sedang, mirip, mendekati, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu mengapa menggunakan logika fasi. Yang pertama, karena memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang kedua, memodelkan fungsi non-linear yang sangat kompleks. Yang ketiga, mengaplikasikan pengalaman pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang kelima, yang keempat, sesuai dengan teknik kendali secara konvensional. Yang kelima, didasarkan pada bahasa alami. Selanjutnya yaitu dasar-dasar logika fasi. Terbagi dua, yaitu yang pertama, variabel fasi, yaitu variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fasi. Contohnya, penghasilan, temperatur, permintaan, umur, dan sebagainya. Yang kedua yaitu himpunan fasi, yaitu suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam suatu variabel fasi. Himpunan fasi memiliki dua atribut. Yang pertama yaitu linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Misalnya, dingin, sejuk, panas mewakili variabel temperatur. Muda, parubaya, tua mewakili variabel umur. Yang kedua, numeris, yaitu suatu nilai menunjukkan ukuran dari suatu variabel, misalnya 10, 35, 40, dan sebagainya. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah grafik yang mewakili besar derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antar 0 dan 1. Derajat keanggotaan sebuah variabel X dilambangkan dengan simbol μx. Kemudian kurva linear, gambar 5.2, grafik keanggotaan kurva linear naik, yang dimana derajat keanggotaannya yaitu 0 sampai 1 dan domainnya yaitu A dan B, yang dimana μx meliputi untuk 0 adalah untuk nilai 0 yaitu X lebih kecil sama dengan dibagi B kurang A, dimana X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B. Untuk nilai 1 yaitu X sama dengan B. Sehingga dapat kita lihat contoh soal, yaitu fungsi keanggotaan untuk himpunan naik pada variabel permintaan seperti terlihat pada gambar 5.3. Himpunan fasi naik. Berapa derajat keanggotaan 32 pada himpunan naik tersebut? M naik 32 sama dengan 32 kurang 25 dibagi 35 kurang 25 sesuai dengan rumus X kurang A dibagi B kurang A, yang dimana X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B, sehingga didapat 7/10 sama dengan 0,7. Selanjutnya yaitu kurva segitiga, gambar 5.6, grafik keanggotaan kurva segitiga, di mana derajat keanggotaannya itu 0 sampai 1 dan domainnya yaitu A, B, dan C. Untuk new X nya yaitu
untuk meliputi nilai untuk 0 X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C. Untuk X sama dengan X kurang A dibagi B kurang A, di mana X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B. Untuk B kurang X dibagi C kurang B, di mana X lebih besar B dan X lebih kecil sama dengan C. Sehingga kita dapat contoh soal, yaitu fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin pada variabel temperatur ruangan seperti terlihat pada gambar. Berapa derajat keanggotaan 23 himpunan dingin tersebut? M dingin 23 sama dengan 23 kurang 15 dibagi 25 kurang 15, sehingga didapatkan 8/10 atau sama dengan 0,8. Yang selanjutnya yaitu kurva trapesium, di mana grafik keanggotaan kurva trapesium yaitu derajat keanggotaannya 0 sampai dengan 1 dengan domain yaitu A, B, C, dan D. Untuk new X meliputi untuk nilai 0 yaitu X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan D. Untuk X kurang A dibagi B kurang A, di mana X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B. Untuk nilai 1, di mana X lebih besar sama dengan B dan X lebih kecil sama dengan C. Untuk D kurang X dibagi D kurang C, yaitu X lebih besar sama dengan C dan X lebih kecil sama dengan D. Fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin pada variabel temperatur ruangan seperti terlihat pada gambar 5.9, yaitu himpunan fasi dingin atau kurva trapesium. Berapa derajat keanggotaan 32 dan 25 pada himpunan dingin tersebut? M dingin 32 sama dengan 35 kurang 32 dibagi 35 kurang 27, sehingga menghasilkan 3 dibagi 8, yaitu 0,375. Sedangkan M dingin yaitu 25 sama dengan 1. Penalaran monoton digunakan untuk merelasikan himpunan fasi A pada variabel X dan himpunan fasi B pada variabel Y dengan cara membuat implikasi berikut. Jika X adalah A, maka Y adalah B. Diketahui dua himpunan fasi tinggi atau tinggi badan orang Semarang dan berat atau berat badan ideal orang Semarang seperti terlihat pada gambar 5.9, yaitu himpunan tinggi badan dan berat badan. Relasi antar kedua himpunan di atas diekspresikan dengan aturan tunggal berikut, yaitu jika tinggi badan adalah tinggi, maka berat badan adalah berat ideal. Jika X mempunyai tinggi badan 168 cm dengan berat 55 kg, apakah X termasuk orang yang mempunyai berat badan ideal, kurus atau gemuk? Sebelum kita hitung dulu bagian if, yaitu menghitung derajat tinggi badan sebagai berikut. Derajat tinggi 168 sama dengan 168 kurang 155 dibagi 175 kurang 150 menghasilkan 0,65. Derajat tinggi untuk merelasikan himpunan tinggi dan berat ideal dengan cara menghitung bagian den, yaitu nilai berat 0,65 menjadi 1 kurang 2 dalam kurung 70 kurang Y dibagi 70 kurang 50 dikali 2 sama dengan 0,65. Kemudian 1 kurang 2 dalam kurung 70 kurang Y tutup kurung dibagi 2/400 menghasilkan 0,65. Selanjutnya 2 dalam kurung 70 kurang Y dikali 2/400 menghasilkan 0,35. Kemudian 70 kurang Y kali 2 sama dengan 70. 70 kurang Y sama dengan 8,366, sehingga menghasilkan Y yaitu 61,634 kg. Berat badan X adalah 55 kg, berarti X termasuk orang kurus karena berat badannya lebih rendah
dari berat badan ideal yang 61,634 kg. Sistem inferensi fasi. Sistem inferensi fasi adalah cara memetakan ruangan input menuju ruangan output menuju logika fasi. Gambar 5.22 struktur sistem inferensi fasi, yang dimana input menuju ke fasifikasi, kemudian mesin inferensi, dan selanjutnya ke defusifikasi dan menghasilkan output, yang dimana fasifikasi, mesin inferensi, defusifikasi adalah bagian dari basis pengetahuan fasi. Pembahasan dari slide sebelumnya yaitu basis pengetahuan, yaitu kumpulan rule-rule dalam bentuk pernyataan if, then yang dibuat oleh pakar di bidangnya. Yang kedua, fasifikasi adalah proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fasi. Yang ketiga, mesin inferensi, proses untuk mengubah input fasi menjadi output fasi dengan cara mengikuti aturan-aturan if then rules yang telah ditetapkan pada basis-basis pengetahuan fasi. Yang keempat, defusifikasi, yaitu mengubah output fasi yang diperoleh dari mesin inferensi menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan saat dilakukan fasifikasi. Selanjutnya, metode Mamdani. Metode Mamdani paling sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi karena strukturnya yang sederhana, yaitu menggunakan operasi min-max atau max product. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Yang pertama, fasifikasi atau pembentukan himpunan fasi dan perhitungan derajat keanggotaan. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi menggunakan fungsi min. Yang ketiga, komposisi antar rule menggunakan fungsi max atau max product atau menghasilkan himpunan fasi baru. Yang keempat, penegasan atau defasi menggunakan metode centroid. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulink fasi logik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yaitu mengenai simulasi fasi logik. Yang dimana pada job sheet itu membutuhkan 2 input, sehingga kita menambahkan input lagi. Kemudian kita mengganti input pertama dengan name ruangan. Dan input kedua dengan name suhu. Dan outputnya yaitu AC. Kemudian kita mengganti MF1 dengan nama ruangan kosong. Dengan tipe trapesium dan nilai parameternya sesuai dengan yang di job sheet, yaitu 0, 0,1, 0,3. Kemudian MF2 nya kita ganti dengan name ada orang. Dengan tipe trapesium dan nilai parameternya yaitu 0,3, 0,4, 0,9 dan 1. Dan untuk MF ketiganya kita hapus karena pada
input ruangan hanya membutuhkan 2 mF. Selanjutnya untuk input kedua yaitu suhu, dimana range kerjanya itu 10 dan 40. Untuk mF pertama yaitu dingin, dengan tipe tempera trapesium dan nilai parameternya yaitu 10, 13, 19 dan 2. Kemudian mF kedua diganti dengan name normal. Dengan tipe trapesium dan nilai parameternya sesuai dengan diopsid yaitu 20, 23, 27 dan 30. Kemudian yang ketiga yaitu panas. Dengan tipe trapesium dan nilai parameternya yaitu 28, 31, 37 dan 40. Kemudian output atau AC yang pertama yaitu padam. Dengan tipe trapesium dan range-nya yaitu 0 dan 200. Dengan nilai parameternya yaitu 0, 15, 45, 65. Untuk kedua yaitu pelan. Dengan tipe trapesium dan nilai parameternya 45, 65, 85 dan 105. Kemudian yang ketiga yaitu dingin. Dengan tipe trapesium dan nilai parameternya yaitu 85, 105, 125 dan 145. Karena kita masih membutuhkan MF1, maka kita menambahkannya. Yaitu sangat dingin. Dengan nilai parameternya yaitu 125, 145, 185 dan 200. Kemudian selanjutnya kita klik rules. Yang pertama yaitu ruangan kosong, dingin, padam. Kemudian yang kedua ruangan kosong, normal, padam.
Kemudian yang ketiga, ruangan kosong, panas, padam. Kemudian yang keempat, ada orang, dingin, pelan. Kemudian yang kelima, ada orang, normal, dingin. Kemudian yang keenam, ada orang, panas, sangat dingin. Selanjutnya kita ekspor to WordPress dengan mengganti kata utility dengan coba. Kemudian kita akan menjalankan model simulingnya, yaitu yang pertama terdapat dua input, yaitu ruangan dan temperatur, yang dimana pada input ruangan vector of output fields-nya yaitu 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 dan 0,9 sesuai dengan di job sheet, dan sample time-nya yaitu -1. Pada temperatur yaitu vector of output fields-nya yaitu 7, 14, 21, 28 dan 35. Sample time-nya yaitu -1. Kemudian pada fase logic yaitu fizz matrix, coba, refresh rate 2. Kemudian pada outputnya AC yaitu seperti pada grafik di samping. Kemudian kita akan menjalankan model simulink dari fase logic. Dan kita dapat lihat grafik dari ruangan yaitu 0,1 untuk suhu sama dengan 10 seperti ini, kemudian AC sama dengan 100 seperti ini. Sekian dari pemaparan model simulink yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.